saudara tahu waktu dia mau meneruskan perjalanannya ke Damsyik. Sebenarnya target dan tujuannya mau membumi hanguskan orang-orang Kristen di kota Damsyik. Tetapi perjalanan yang dilatari dimotivasi oleh kebencian terhadap Kristus dan bahkan juga orang Kristen. Justru itu menjadi momentum bagi dia untuk bertobat dan berubah di hadapan Tuhan. Dan akhirnya dia sampai titik darah penghabisan. Dia rela mati bagi Kristus. Dengan tetap memberitakan Injil. Maka untuk itulah dikatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 21, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19, Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 12. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati sekalipun juga adalah keuntungan. Paulus tidak melihat kematian dia waktu dia di penjara. Kematian yang membawa kesengsaraan. Bukan. Paulus tidak melihat kematian dia di penjara itu sebagai kematian yang akan menghilangkan total nyawanya. Tidak. Tapi bagi Paulus, kematiannya itu justru membawa keuntungan. Mengapa? Karena waktu Paulus mati di penjara, justru rohnya langsung detik itu juga dipindahkan oleh Tuhan ke surga. Banyak martir Kristus di dalam kitab Ibrani mencatat Stefanus rela dilempari batu sampai mati tanpa menyangkal firman Tuhan, tanpa menolak Yesus sebagai Tuhan. Karena mereka tahu kematian itu menjadi momentum mereka masuk ke dalam ruang maha kudus, yaitu surga yang kekal. Di mana di surga itu tidak didapati lagi sakit, penyakit, persoalan, pergumulan, krisis, dan bahkan juga kedukaan. Tidak. Tapi yang ada sukacita. Ini menjadi bukti yang valid. Seorang yang keras hati, seorang pembenci Kristen yang sangat militan, dia bertobat karena firman Tuhan yang penuh kuasa. Yang kedua, Zakeus, pemungut pajak yang diduga Zakeus itu juga banyak menyelewengkan pajak dari rakyat. Artinya apa? Pejabat korup pada zamannya. Dia mengalami pertobatan dan perubahan waktu dia berjumpa dengan Yesus. Waktu Yesus datang menghampiri rumahnya, lalu Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada dia. Dia bertobat dan bertekuk lutut di hadapan Kristus. Pertobatan dia sangat begitu radikal. Ditambah juga dengan perubahan yang begitu radikal. Terbukti apa? Dia rela mengembalikan uang yang pernah diperas. Uang yang pernah dikorupsi dari rakyat. 4 kali lipat. Dan dia rela memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Sebagai bukti konkret pertobatan yang radikal ditambah dengan perubahan yang radikal. Ini sebagai wujud nyata kuasa firman Tuhan yang keluar dari bibir mulut Yesus. Menobatkan, mengubahkan totalitas hidup Zakeus, seorang pemimpin, seorang pejabat yang korup pada zaman itu. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Sampai Yesus memuji pertobatan Pak Zakeus yang radikal itu dengan berkata, ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Siapa maksudnya? Kepada Zakeus. Ini menunjukkan kuasa firman Tuhan itu memang powerful, tanpa batas. Yang ketiga, Petrus, seorang nelayan kelas kakap yang sudah marang melintang di dunia pelayaran, penangkapan ikan. Orangnya keras. Tetapi perjumpaan dan pertemuannya, waktu Yesus mengajarkan firman Tuhan kepada dia, akhirnya dia pun bertobat, berubah, dan dipulihkan oleh Yesus. Menarik.
Petrus ini pernah menolak Yesus, menyangkali Yesus 3 kali. Yang ditandai dengan ya ayam akan berkokok selama 3 kali. Dia menolak, dia menyangkali. Dia tidak mengakui bahwa dia adalah bagian terkecil atau orang-orang atau murid-murid Yesus. Itu pada saat dia belum bertobat memang itu. Tapi saudara tahu, saking begitu dalamnya firman Tuhan yang sudah begitu banyak diajarkan oleh Yesus kepada Petrus. Akhirnya dia bertobat. Petrus bukan hanya bertobat, tapi dia menunjukkan buah-buah pertobatannya. Seperti Paulus. Rela, komitmen, setia untuk menjadi rasul. Sekalipun kita tahu akhir hidup daripada Petrus ini sangat tragis. Karena dia dihukum gantung, digantung di kayu salib dengan kepala yang ke bawah. Itu agak lebih ngeri, lebih sakit itu. Dibanding daripada waktu Yesus disalib kepalanya ke atas ya. Tapi kalau Petrus dihukum gantung kepalanya ke bawah. Bayangin Bapak Ibu. Tapi dia tidak menyangkali Yesus lagi. Sudah cukup buat dia pengalaman masa lalu. Menjadi tonggak pertobatan dan perubahan. Militansi Petrus ini menunjukkan betapa powerfulnya firman Tuhan itu mengubah totalitas hidupnya, menobatkan dia, bahkan memampukan dia menjadi seorang rasul yang militan sampai titik darah penghabisan. Yang ketiga, Maria Magdalena. Yang pernah dilayani oleh Yesus, dibebaskan Yesus dari kuasa kegelapan. Dan bertobat. Dan dia ini menjadi salah satu saksi mata. Pertama, ia melihat Yesus bangkit dari kubur itu. Lukas pasal 8 ayat 2 menjelaskan akan hal itu. Lagi-lagi saudara ini mau membuktikan kepada kita bahwa kuasa firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus itu memang sangat luar biasa. Mengubahkan, membolak-balikan hati, pikiran, perasaan, dan totalitas hidup. Sekalipun orang itu awalnya sangat amat begitu keras. Yang kelima, Raja Daud pernah mengalami kejatuhan dalam dosa moral. Pernah jatuh di dalam dosa perzinahan. Bahkan tidak hanya berdosa dalam perzinahan, tapi juga sampai melakukan pembunuhan terhadap suami Betseba, yaitu Jenderal Uria. Tapi waktu dia diingatkan oleh Nabi Nathan lewat firman Tuhan, Daud tobat total, berubah total, dipulihkan total oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan. Sehingga Daud pun sadar dia sudah jatuh dalam dosa. Kesadaran itu membuat Daud mendorong dia untuk meremukkan hati, pikiran, totalitas hidupnya di hadapan Tuhan dan menyesali dan dengan sangat amat dalam. Kuasa firman Tuhan yang menubatkan dan mengubahkan Raja Daud ini dicatat dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 13. Dan juga tindak lanjut ekspresi pertobatan daripada Daud itu disampaikan, ditulis lagi dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Lalu siapa lagi yang keenam? Yang merasakan betul bahwa firman Tuhan itu berkuasa mengubah hidupnya. Sebagai bukti bahwa Alkitab itu satu-satunya firman Allah. Santo Agustinus dari Hippo. Beliau ini hidup sekitar tahun 354 sampai dengan tahun 430 Masehi. Berarti sebelum perjanjian baru. Beliau ini sudah ada. Sebelum dia bertobat, ia ini hidup dalam kedagingan, dosa seksual. Dosa seksual. Udah biasa bagi dia. Ya, berzina, berselingkuh. Ya, bahkan juga mungkin pergi ke WTS.
Di sisi lain dia juga termasuk mengikut ajaran sesat namanya pada zaman itu Manikeisme. Jadi sudah ikut ajaran sesat, hidupnya juga sesat, cara berpikirnya juga sesat. Pokoknya sesat semua deh. Suatu hari di sebuah tanaman, ia mendengar suara kecil. Saya kira ini suara Roh Kudus maksudnya. Dengan istilah tole lege. Artinya ambil dan bacalah. Nah rupanya ia membuka kitab secara acak. Lalu dia bertemu melihat surat Roma. Waktu dia membaca kitab Roma itu, khususnya Roma pasal 13 ayat 13 sampai dengan 14 yang menyatakan, jangan hidup dalam pesta pora. Jangan lagi hidup dalam kemabukan. Jangan lagi engkau hidup dalam percabulan, perselingkuhan, perzinahan. Jangan berteman dengan orang-orang selingkuh. Jangan berteman dengan orang-orang yang suka poligami. Jangan berteman dengan orang-orang yang homo. Tetapi kenakanlah Kristus dan janganlah merawat tubuhmu atau mempergunakan tubuhmu hanya untuk berbuat atau melakukan dosa. Itu inti kitab Roma yang dia baca.